Shalom. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang keadaan politik, ekonomi, budaya, transportasi dan sosial kemasyarakatan dan perjanjian baru. Saya Iren Tahun. Saya Ruben Dalawunu. Saya Dedanto. Saya Fitria Yunimani. Saya Orlis Linda Tanopo. Dan saya Helmi Rotes. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan politik. Yang pertama, Kerajaan Alexander Agung. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, daerah Palestina, sebelumnya telah berturut-turut dikuasai oleh beberapa penguasa. Penguasa yang sangat terkenal diantaranya adalah Alexander Agung. Pada umur 13 tahun, Alexander belajar dari Aristoteles yang merangsang dia dalam puisi, filsafat, etika, ilmu pengetahuan, dan sastra. Pada tahun 336 sebelum Masehi, setelah pembunuhan terhadap ayahnya Philip II, Alexander Agung mewarisi tata kerajaan Makedonia di usianya yang ke-20. Pada tahun 332 sebelum Masehi, ia memperluas daerah kekuasaannya dengan melakukan invasi ke Mesir, bagian selatan melalui daerah Palestina. Pada musim semi tahun itu, tentara Alexander telah tiba di Tirus. Ia bersama tentaranya melalui daerah Tirus, Sidon, serta Gaza. Alexander meneruskan invasinya ke arah selatan dan menaklukkan Mesir tanpa perlawanan yang berarti. Kemudian ia mendirikan sebuah kota di Mesir yang diberi nama Alexandria. Kota yang di kemudian hari berkembang sangat pesat dan menjadi tempat perjumpaan para penulis, artis, dan ilmuwan. Oleh karena itu, Alexander tidak berlama-lama tinggal di Mesir. Ia meninggalkan Mesir pada musim semi tahun 331 sebelum Masehi dan membawa tentaranya menuju Mesopotamia. Pada bulan September tahun 331 sebelum Masehi, ia menyeberangi sungai Efrat dan Tigris dan di Gaugamela, suatu tempat dekat reruntuhan kota Nineveh. Alexander sekali lagi berhadapan dengan tentara Raja Darius III. Alexander terus memperluas daerah kekuasaannya dari Persia ke Iran. Ia melintasi daerah padang pasir di Iran dan memasuki daerah yang kini kita sebut Afghanistan. Pada musim dingin tahun 330 sampai 329 sebelum Masehi, Alexander mengalami keadaan yang sulit di daerah Hindu Kush. 2 tahun kemudian, melalui peperangan yang melelahkan, ia memperoleh kemenangan. Pada suatu malam di musim semi tahun 323 sebelum Masehi, Alexander terserang penyakit demam dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Setelah kematian Alexander, kerajaan Makedonia terpecah-pecah di bawah kekuasaan para jenderalnya yang saling berebut kekuasaan. Yang kedua, Palestina di bawah pemerintahan Ptolemeus dan Seleucus. Setelah kematian Alexander Agung, kerajaannya terpecah di antara keempat jenderalnya, yakni Ptolemeus, Lysimachus, Cassander, dan Seleucus. Namun dalam peperangan ini, kita hanya disebut dua penguasa yang secara bergantian menguasai daerah Palestina, yaitu Ptolemeus dari Mesir dan Seleucus dari Syria. Keduanya berusaha untuk merebut daerah Palestina yang terletak di antara wilayah kekuasaan mereka berdua. Ptolemeus I Soter menguasai daerah Palestina sejak tahun 323 sampai 200 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia mengikuti model pemerintahan Alexander Agung yang memberikan kebebasan kepada imam besar di Yerusalem menjalankan pemerintahan atas izin pemerintah di Mesir. Pada masa pemerintahan Ptolemeus II, Philadelphus, perpustakaan di Alexandria dikembangkan menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan di Timur Tengah. Selama beberapa abad, perpustakaan ini kemudian hari dibakar oleh tentara Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Pada masa pemerintahan Philadelphus juga dilakukan penerjemahan di Alexandria. Kekuasaan keluarga Ptolemeus semakin lemah. Pada pemerintahan Ptolemeus IV, Philopator 221 sampai 205 sebelum Masehi. Pada tahun 175 sebelum Masehi, ketika Seleucus IV Epiphanes 175 sampai 164 sebelum Masehi naik tata, gerakan Helenisasi di daerah kekuasaannya semakin ditingkatkan. Sebagai contoh, Imam Besar Joshua yang pada waktu itu digantikan Onias
menukar namanya dengan nama Yunani sebagai Jason serta mendorong kemajuan proses helenisasi di Palestina. Pada tahun 168 sebelum Masehi, Antiochus IV Epiphanes menginvasi Mesir dan secara efektif mengalahkan tentara Ptolemeus VI kilometer 180 sampai 145 sebelum Masehi. Namun demikian, ia gagal memasukkan Mesir ke dalam wilayah kerajaannya oleh karena kehadiran utusan Roma. Tindakannya yang semakin meningkatkan kebencian orang Yahudi adalah menajiskan Bait Allah dan mempersembahkan babi di atas mezbah kepada dewa Zeus. Tindakan itu menimbulkan pemberontakan di kalangan orang Yahudi. Di bawah pimpinan Judas, beberapa kali tentara Syria dikalahkan. Tentara Syria ditarik kembali sampai Antiochus IV Epiphanes meninggal pada 2 atau 3 tahun kemudian. Selama ketidakhadiran tentara Syria itu, Judas memasuki Yerusalem dan menyucikan Bait Allah. Mereka menghancurkan semua mezbah dan patung ilah kafir, lalu membangun mezbah atau Tuhan serta memperbaiki Bait Allah. Pada tanggal 25 Desember 165 sebelum Masehi, Bait Allah dikasihkan kembali kepada Yahweh Allah Israel. Peristiwa itu disebut sebagai Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai keadaan politik yang ketiga. Palestina di bawah kekuasaan Roma. Sejarah membuktikan bahwa kemajuan kekuatan militer Roma di daerah laut juga tengah pada akhir abad kedua di awal abad pertama sebelum Masehi tidak dia diakibatkan oleh situasi yang tenang dalam wilayah Roma itu sendiri. Salah seorang politikus yang sangat terkenal dan ambisius dalam upaya menciptakan situasi yang tentram di Roma adalah Gaius Julius Caesar 100 sampai 44 Masehi. Sekutu ini biasanya disebut sebagai kekuatan tiga serangkai. Harapan dari pembentukan kekuatan tiga serangkai ini adalah untuk yang kuat. Pada tahun 63 sebelum Masehi, tentara Pompei bergerak ke arah timur, yaitu ke Syria, dan mengalahkan tentaranya Syria. Kemenangan itu membuka jalan bagi tentara Pompei untuk memasuki wilayah Palestina. Setelah itu, 3 bulan mengepung Yerusalem yang dipertahankan oleh Aristobulus, membawanya ke Roma bersama para pendukungnya untuk dipenjarakan. Sementara itu, Hyrcanus II ditetapkan sebagai penguasa di Palestina tanpa mahkota. Pada tahun 49 sebelum Masehi, Pompei membangun suatu aliansi politik di Roma untuk mengancam kekuasaan Kaisar. Kaisar dipanggil kembali oleh pemerintah Roma. Julius Caesar kemudian menjadi penguasa di Roma. Julius Caesar mengangkat keponakannya Gaius Octavianus sebagai anak dan sekaligus menjadikan dia sebagai pewaris. Octavianus kemudian menambahkan nama yang angkatannya pada namanya sendiri sehingga menjadi Gaius Caesar Octavianus. Dalam perang di Actium tahun 31 sebelum Masehi, ia mengalahkan Cleopatra dan Antony. Setahun kemudian, kedua prajurit itu memutuskan untuk bunuh diri agar terluput dari pembalasan Octavianus. Kemenangan Octavianus mengacang posisi Herodes, anak Antipater, yang telah diangkat sebagai raja oleh Antony. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavianus diberikan gelar Augustus dan diberikan juga kekuasaan terhadap kekuatan tentara. Pada tahun 23 sebelum Masehi, ia diberikan kekuasaan sebagai pembela rakyat, khususnya sebagai pejabat memiliki kekuasaan untuk memperlakukan segala perundang-undangan. Dalam masa pemerintahannya atau 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, ia setelah di Palestina, Raja Herodes Agung memerintah sebagai raja. Ia lahir pada tahun 27 sebelum Masehi dan mati tahun 4 sebelum Masehi. Beberapa waktu sesudah kelahiran Yesus,
Herodes Agung menjalankan pemerintahannya atas orang Yahudi secara kasar dan kejam. Mariame, istri yang sangat cintanya pun telah dibunuh. Walau demikian, ia berusaha mengambil hati orang Yahudi dengan membangun kembali Bait Allah. Namun, tindakannya ini gagal. Ambil hati rakyat yang dipimpin oleh Menelek pada tahun 4 sebelum Masehi. Yang berikutnya, keadaan budaya. Kekuasaan Alexander Agung memang berakhir, tetapi proses Helenisasi yang telah ia mulai tetap bertahan. Di daerah-daerah taklukannya, Alexander mendirikan kota-kota bergaya Yunani, misalnya Alexandria di Mesir, Antioquia di Syria, Seleucia di Sungai Tigris. Kebanyakan dari kota-kota itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi untuk melindungi rumah penduduk. Di pusat kota-kota itu didirikan pasar, kuil-kuil, bangunan pemerintah, lapangan olahraga, teater, dan kolam renang. Kota Alexandria di Mesir adalah sebuah kota besar yang menjadi pusat perdagangan dengan perpustakaan dan museum yang besar. Seleucia di Tigris adalah kota bank yang besar dan kaya. Antioquia di Syria menjadi pusat pemerintahan dinasti Seleucus. Rakyat di bawah kekuasaan Alexander tidak hanya menikmati gaya kota-kota Yunani itu, tetapi juga mempelajari bahasa dan kebudayaan Yunani. Bahasa Yunani pada masa itu memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama bahasa Yunani Atik yang atau lebih dari beberapa dialek bahasa Yunani lainnya, menjadi bahasa sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Para tentara Alexander yang menyebar ke seluruh Asia mempergunakan bahasa itu. Akibatnya, bahasa Aram ditinggalkan sedangkan bahasa Yunani semakin populer dipakai oleh para tentara, diplomat, para pedagang, sekolah-sekolah, para pekerja, dan juga rakyat biasa. Banyak orang bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani. Proses ini dimulai sejak masa Alexander hingga beberapa abad sesudah Roma berkuasa atas bekas wilayah Alexander. Kebudayaan Yunani tidak hanya berkembang melalui bahasa, tetapi juga melalui bidang pendidikan. Pendidikan dilakukan secara pribadi. Para guru datang ke rumah dan memberikan pelajaran bagi anggota keluarga, terutama bagi anak-anak. Pendidikan yang bersifat umum lebih banyak dilakukan di gedung olahraga atau gymnasium, di mana para atlet muda diberikan pelajaran. Dalam dunia Helenis, gimnasia memiliki peranan yang sangat besar dalam masyarakat karena menjadi pusat pembinaan mental dan tingkah laku masyarakat, serta berbagai kegiatan lainnya seperti drama, sastra, musik, dan lain-lain. Salah satu cara bagi orang-orang non-Yunani jika ingin bersimilisasi ke dalam lingkungan sosial masyarakat Yunani adalah harus mengirim anak-anaknya mengikuti kegiatan di gimnasia setempat. Di sana mereka menjadi Helenis, suatu proses di mana mereka memperoleh status sosial baru dan kesempatan finansial pun tersedia bagi mereka. Kebudayaan Helenis ini mengalami pro kontra di kalangan masyarakat Yahudi. Ada yang menerima, tetapi ada pula yang menolak. Yang berikut tentang keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dalam lingkungan kekuasaan Yunani Romawi bertumpu di kota. Tanah-tanah pertanian pada umumnya menjadi milik para tuan atau pemodal yang tinggal di kota. Mereka selain menjadi pejabat dalam pemerintahan, mereka juga memiliki tanah pertanian yang luas di desa-desa pedalaman. Keadaan yang sama juga terjadi di Palestina. Kebutuhan keuangan para penguasa memaksa rakyat untuk membayar pajak yang tinggi, sehingga sangat memberatkan rakyat. Sementara tanah-tanah pertanian yang kurang dirawat dengan baik. Rakyat pada umumnya sangat miskin. Demi mempertahankan hidupnya, demikian menjual tanah-tanah mereka kepada para pemodal. Maka dapat dipastikan bahwa kelompok yang menikmati kehidupannya yang lebih baik adalah kelas atas yang memiliki kuasa dan modal. Dalam mengurus tanah-tanah pertanian milik para pejabat di kota, peranan para pekerja, bayaran, dan budak-budak sangat penting, sambil diawasi oleh seorang bendahara. Di dunia Yunani Romawi, peranan para budak itu sangat besar dalam perjalanan dalam menjalankan roda perekonomian.
Mereka menjadi tenaga kerja yang dapat diandalkan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. Usaha di bidang pertanian itu memang perlu ditingkatkan karena wilayah para penguasa yang sedemikian luas membutuhkan jaminan bahan makanan yang memadai. Perdagangan antar daerah atau antar kota yang berkembang sangat pesat. Tersedia jaringan jalan dan alat pengangkut seperti kapal-kapal serta jalur-jalur laut yang aman dan sangat melancarkan aktivitas perdagangan itu. Tentu saja, para penguasa berusaha menjamin keamanan di seluruh daerah kekuasaannya, sehingga perdagangan dan kegiatan bisnis. Pada masa Yesus, pekerjaan utama masyarakat di Palestina adalah sebagai petani kecil, nelayan tradisional, tukang bangunan, buruh, dan sebagainya. Banyak penduduk sudah merasa terjamin dengan hidupnya mengolah sebidang tanah yang dikerjakan oleh anggota keluarga. Kegiatan-kegiatan komersial dalam skala besar tersebar luas. Yang telah ada adalah kegiatan dengan dalam skala yang kecil dan terbatas. Di samping itu, ada juga pegawai pemerintahan seperti pegawai administrasi, pemungut pajak. Kelompok yang disebut terakhir ini sangat dibenci oleh orang Yahudi karena mereka bekerja untuk pemerintah dan menjadi penghisap darah kehidupan masyarakat. Jadi di beberapa kota besar, pertumbuhan perekonomian sudah terasa, namun situasi pertumbuhan perekonomian di desa-desa atau daerah-daerah pedalaman masih sangat rendah. Masyarakat pada umumnya hidup dalam kemiskinan. Yang berikut saya akan menjelaskan keadaan transportasi. Yang pertama, perjalanan laut. Ada banyak pelabuhan yang baik dan biasanya perjalanan melalui laut aman. Perjalanan melalui laut dan sungai lebih murah daripada perjalanan darat, sehingga perjalanan melalui laut menjadi yang terpenting dalam perdagangan. Yang kedua, darat. Sistem jalan yang dibuat oleh kerajaan Roma sangat baik. Jalan-jalan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan desa-desa di pedalaman. Jalan-jalan dibuat oleh kerajaan Roma kuat. Biasanya luas jalan 1,2 meter. Jalan itu dibuat 4 sampai lapisan batu di bawah permukaan tanah. Dan jalan tersebut dipakai oleh utusan-utusan Injil pada pertama sesudah Masehi. Hal ini merupakan persiapan Injil diberitakan. Yang ketiga, perjalanan 1 hari. Biasanya perjalanan yang menempuh waktu 1 hari dapat menempuh 24 sampai 42 sampai 48 km. Tetapi kalau rombongan hanya mampu menempuh 16 km per hari. Menurut Talmud, perjalanan selama 1 hari kadang-kadang dapat menempuh sampai 60 km. Yang ketiga, pada hari Sabat hanya dapat menempuh 2000 hasta atau kira-kira 1 km. Yang berikut, tumpangan atau penginapan. Tumpangan dan keramah tamahan sangat penting dalam kebudayaan orang Yahudi. Kota Betania dan Betfage dekat Yerusalem. Kota Betania dan Betfage dekat Yerusalem terkenal dengan keramah tamahan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk hari raya. Di jalan pedesaan biasanya tersedia
kamar-kamar penginapan. Kamar-kamar itu tidak diperlengkapi dengan perkakas, tetapi ada halaman untuk binatang-binatang, misalnya keledai, kuda, dan lain-lain. Di rumah pribadi biasanya gorden digantung di depan pintu masuk. Gorden itu memberikan tanda kepada tamu-tamu bahwa masih ada kamar kosong. Meja disediakan dengan makanan di depan rumah itu, menandai bahwa masih ada makanan tersedia untuk tamu-tamu. Dan yang terakhir, keadaan sosial kemasyarakatan. Masyarakat Yunani Romawi terdiri dari beberapa kelas sosial, yaitu pertama ada para pejabat dan para tuan tanah serta pengusaha besar. Mereka tidak hanya mempunyai kekuasaan tetapi juga memiliki modal dan kekayaan. Kelompok ini sangat tertutup dan merupakan golongan aristokrat. Mereka sangat menikmati kemewahan. Dan yang kedua, orang-orang merdeka yang memiliki kewarganegaraan penuh. Level pekerjaan mereka adalah pegawai, pemerintah, tukang, pengusaha kecil, dan sedikit petani. Kadang kelompok ini jatuh miskin karena tekanan ekonomi yang berat, sehingga mereka menjadi budak dan kehidupan mereka sangat bergantung pada tuan mereka. Tidak jarang mereka membuat kerusuhan dalam masyarakat. Yang ketiga, kelompok bekas para budak. Kelompok ini diberi kemerdekaan dari majikannya atau membeli kemerdekaannya sendiri. Yang keempat, budak. Mereka diperdagangkan secara resmi, dipasarkan layaknya barang dagangan. Mereka menjadi budak karena berbagai alasan. Ada yang dilahirkan sebagai anak budak, ada pula yang karena menjadi tawaran perang, ada yang menjual diri sendiri karena tidak mempunyai pendidikan. Yang kelima, menjadi tawanan perang, ada yang menjual dirinya sendiri karena tidak mampu membayar utang. Yang kelima, ada juga perbedaan antara masyarakat yang berpendidikan Yunani dan yang tidak. Kelompok ini tidak berpendidikan Yunani disebut beraroi atau biadab, tidak beradab, dan dianggap rendah statusnya. Jadi dalam masyarakat Yunani ada pembelaan kelas yang tajam. Dalam masyarakat Yunani sendiri ada pembagian kelas sosial, diantaranya yang pertama para bangsawan dan tuan tanah. Mereka adalah orang yang berkuasa dan mempunyai banyak kekayaan. Mereka suka hidup mewah. Yang kedua, orang merdeka atau pegawai, petani, pedagang, tukang bangunan, dan sebagainya. Yang ketiga, budak. Mereka biasanya menggantungkan dirinya pada tuannya dengan melakukan pekerjaan kasar. Yang keempat, ada pula kelompok yang terpinggirkan atau disingkirkan dari pergaulan masyarakat karena alasan keagamaan. Kelompok ini terdiri dari pengungut cukai, orang miskin atau pengemis, pengidap penyakit kusta, dan lain-lain. Sekian hasil video pembelajaran singkat kami. Saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Shalom.